agama atau berselisih atau menselisih syariat. Bahwa aslun firatil bid'ah fil ibadat. Dia merupakan, hadis ini merupakan dasar untuk menolak bid'ah dalam ibadah. Wa firatil uqud al-muharramah, atau perjanjian yang diharamkan. Wa firadi awda'il muhdatsati ala khilaf syariati fil muamalat, atau juga pada perkara-perkara lain yang menselisih syariat baik di dalam muamalat. Juga dimaksud di dalamnya juga hadis ini bisa digunakan untuk menolak perkara-perkara yang tidak di dalam fiqhul nikah atau di dalam urusan nikah, wa masybaha dzalik, atau urusan-urusan semisalnya. Walihada ja'ala katsir min ahli al-'ilmi hadha al-hadis mustamsikan fi radd kulli bid'atin min al-bid'ah allati uhdithat fi ad-din. Oleh sebab itu kebanyakan para ahli ilmu, yaitu para ulama, menjadikan hadis ini pegangan untuk menolak segala jenis bid'ah atau perkara-perkara yang dibuat atau yang diperbarui atau yang perkara-perkara yang baru fiddin. Ingat sekali lagi tentang agama. Walihada yanbaghi talibil ilmi an yahrusa ala hadzal hadits hirsan 'azima. Oleh sebab itu bagi para penuntut ilmu hendaklah bersungguh-sungguh memperhatikan hadis ini dengan kesungguhan. Karena pentingnya hadis ini, sehingga hendaklah seorang memperhatikan, menghafalnya, mengamalkannya, dan dapat mungkin membuktikannya dalam kehidupan. Yaitu apa? Hendaklah dia menghindar dan menolak segala jenis bid'ah wal muhdatsat fil aqwali wal a'mali wal i'tiqadat, fa innahu aslun fi hadza kullihi. Baik di dalam al-aqwal, perkara-perkara bid'ah yang berkaitan dengan qaul, dengan ucapan, baik itu zikir atau doa, wal a'mal, dalam perbuatan, wal i'tiqadat, dalam segi akidah, keyakinan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu wa huwa rad. Barang siapa membuat perkara-perkara yang baru dalam urusan kami ini, yaitu dalam din, yang tidak ada dasarnya dari kami atau dari din itu, maka dia akan tertolak. Disinilah jelas bahwa agama prinsipnya, prinsip din beda dengan prinsip sains. Ini sering saya ulang. Kalau sains, kian dia ada inovasi, kreativitas, innovation dan seterusnya, dia maka disebut maju, modern. Contohnya pesawat pertama ditemukan, tenaganya apa, kecepatannya, jauhnya, itu jauh dengan sekarang. Sekarang mesin pesawat ada yang 3 kali kecepatan suara dan seterusnya, canggih. Maka kalau sains kian menjauhi atau kian jauh dari bentuk asalnya, dari bentuk penemuan pertama, kian disebut canggih, kian disebut modern, kian disebut maju dan bagus. Itu urusan dunia. Kendaraan, kalau dulu orang pergi haji pakai onta, itu urusan dunia. Hajinya urusan akhirat, urusan din, hajinya, tapi perginya itu urusan dunia. Kata Nabi, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Mau pergi haji pakai onta, terus lama-lama pakai mobil, terus lama-lama pakai kapal laut, terus pakai pesawat, terserah. Yang penting mikotnya tetap, jangan lewat. Karena kenapa? Urusan dunia dibebaskan oleh Nabi, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Hadis Anas bin Malik dari Sahih Bukhari. Nah, ini jangan salah. Kalau urusan dunia kita bebas. Urusan dunia, teknologi, sains kian maju, kian bagus. Enggak dibatasi. Silakan aja meneliti,
Maka sains itu kian disebut modern, yaitu kian meninggalkan asal penemu asalnya. Ya, kalau agama dipakai seperti sains prinsipnya hancur. Kenapa? Agama tuh kian asli, kian disebut bagus. Tapi kian diinovasi, dikreativitaskan, adanya karya-karya manusia yang berkaitan dengan agama, ya, yang berkaitan dengan ibadah. Ada campur tangannya pemikiran manusia, kreativitas manusia. Nah, itu disebut bid'ah. Itu tambah bahaya, tambah hancur. Contohnya zaman Nabi Nuh dalam soal ibadah. Ketika Nabi Nuh mendakwakan kaumnya, dahulu manusia itu kana nasu ummatan wahidatan dalam surat Al-Baqarah. Sungguhnya manusia dulu umat yang satu. Apa artinya ummatan wahidatan? Tidak ada yang syirik, semuanya menyembah Allah. Ya, kenapa jadi syirik? Ada kreativitas. Tadinya hanya menyembah Allah. Kemudian orang-orang soleh mereka mati. Mulai ada innovation, ada pendapat, ada kreativitas. Oh, ini kan orang soleh, ya, kita hargai kesolehannya, jasanya. Maka dibuatlah patung dan kuburannya dibangun dengan megah. Meninggal yang hanya untuk mengenang ini meninggal, karena generasi kan begitu. Generasi yang mengenang untuk orang-orang soleh meninggal. Generasi selanjutnya zon memprediksi, wah, kenapa ya orang tua kita bikin patung ini, kuburannya dia ini kan? Oh, mungkin kita untuk meminta, memohon kepada Allah melalui patung itu. Nah, ini diabadikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Ketika orang-orang yang menyembah patung, yang meminta kepada Lata dan Uzza, Al-Manat dan seterusnya, kenapa kamu meminta atau menyembah kepada patung-patung itu? Nah, mereka bilang, la, enggak, kami enggak menyembah. Nah, illa, kecuali liqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami hanya menjadikan patung-patung ini, peninggalan nenek moyang kami ini sebagai pendekat agar lebih dekat dengan Allah. La na'buduhum, kami enggak menyembah mereka. Salah kalau kami dibilang menyembah, bohong itu. Jadi illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami hanya menjadikan ini perantara untuk lebih dekat lagi dengan Allah. Diabadikan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Ya, ucapan-ucapan orang yang punya kreativitas, punya ide, punya pemikiran, punya feeling, ya. Yang mengenang sudah mati, tinggal keturunan yang lebih jahil, itu dijadikan perantara. Maka jadilah orang-orang soleh. Lata Uzza itu orang soleh, ya. Tadinya dikenang, kemudian disembah. Jadilah perantara sesembahan, berkembang sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai 315 lebih di dalam Ka'bah. Yang ini fungsinya untuk roti, ini fungsinya untuk nasib, ini fungsinya untuk jodoh, ini fungsinya untuk judi, jodoh, judi, dewa. Banyak itu dewa. 315. Itu yang di dalam, belum yang di luar yang hanya diucap. Sesuai fungsinya. Jadi kalau orang Arab jahiliyah, kalau dulu ada problem jodoh, ngadepnya ke patung jodoh. Kalau dia mau main judi, azlam, ke patungnya patung lain lagi, dewa judi. Begitu. Dan itu ada tokoh-tokohnya, ada sejarahnya. Kenapa patung ini? Karena begini dulunya, begini. Kenapa patung Uzza, Al-Manat? Ya, karena dulunya dia begini. Setiap patung ada sejarah. Makanya daya tariknya. Kalau dibilang
mereka menyembah? Tidak. Salah. La na'buduhum. Pernyataan mereka, la na'buduhum. Kami enggak menyembah patung-patung itu. Kami tahu. Akan tetapi liqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Makanya waktu pergi hajinya mirip sama kita yang sekarang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kalau itu kita begitu ya. Kalau mereka labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan huwalak. Kepadamu kami serahkan diri kami ya Allah, kepadamu. Ya, kepadamu ya Allah yang engkau tidak ada persekutuan kecuali persekutuan yang engkau telah sahkan. Itu apa? Yaitu berhala yang ada di dalamnya. Enggak ada persekutuan sembarangan. Ya kalau sekarang kan lebih sembarangan. Ya, batu enggak ada sejarahnya diminta. Batu mirip-mirip sapi gitu, langsung pada minta. Saya pernah lewat di daerah Cirebon itu, ada di pinggir jalan, waktu jalan-jalan kemarin di kajian, ada di pohon terus ada menjorok gitu keluar kayak sapi kan. Itu udah banyak sajian, sejarahnya nggak ada, cuman mirip kepala, ya mirip binatang. Kalau di Sabah ada itu batu sapi, batu yang mirip sapi. Wah, sesajiannya banyak. Sabah di Sandakan. Orang Hindu kali Ustaz. Nah, orang Islam. Ya. Kalau orang itu kita nggak heran, aneh sedikit langsung nyembah sapi aja disembah. Ini orang Islam. Untuk apa? Liqarribuna ilallahi, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nggak mantap kalau langsung Allah, nggak kelihatan Allah. Tapi kalau ada bendanya itu lebih enak, lebih marem, lebih mantap. Nah, ini bahaya. Ini namanya syirkul akbar. Syirik akbar yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Pelakunya tidak merasa syirik. Kenapa? Karena dia tetap masih minta pada Allah. Maka dari sekian contoh bid'ah yang paling bahaya, bid'ah aqidah. I'tiqad, aqidah, keyakinan yang seharusnya dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, istighosah kepada Allah dan seterusnya kepada Allah, tapi enggak mantap, dia harus ada perantara. Dan ini yang ketika dakwah Rasulullah SAW bertentangan berat dengan apa yang sudah tradisi orang kafir Quraisy, karena sudah biasa dengan penyembahan berhala atau perantaraan berhala. Nah, maka aneh ketika dakwah Nabi hanya untuk menjadikan la na'budu illa la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ini aneh. Yang maknanya la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Hadza syai'un ujab, kata orang kafir Quraisy. Ini suatu yang aneh karena kami sudah biasa mengambil selain Allah sebagai sesembahan. Tayyib, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang beramal atau mengadakan suatu amalan yang itu muncul yang tidak ada dasarnya dari kami, yaitu dari syariat, wa warad, ini resiko paling ringan tertolak. Nol. Ya, resiko paling ringan itu amalan itu tertolak. Tapi hadis ini tidak sampai di situ. Ya. Dan di dalam syarah bahwa yang tertolak itu orang yang beramal suatu amalan yang dia tidak tahu bahwa itu enggak ada dasar dalam Islam. Dia akan tertolak karena jahil, enggak tahu. Beda dengan orang yang tahu bahwa itu tidak ada dasarnya dari Islam, dia tetap amalkan berdasarkan hawa nafsunya. Ya. Dia sudah tahu ini enggak ada dasarnya dalam Islam, tapi dia tetap amalkan karena gengsi atau dan seterusnya hawa nafsu. Nah, ini lain lagi, ini ada ancamannya. Ancamannya bukan hadis, ayat. Di dalam surat An-Nur ayat 23,
Walyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang suka menselisih urusan. Urusan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnah, saya akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Jadi bid'ah itu bukan tidak berisiko. Ya, kenapa? Ya karena orang yang melakukan bid'ah berarti kan dia mengarang ibadah. Berarti dia bersaing dengan Nabi dan bersaing dengan Allah. Kenapa? Karena lahuddin, yang namanya agama ini milik Allah. Kan kita sudah kaji dalam hadis yang ketiga. Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam atas 5 perkara. Di situ pakai apa? Fi'il madhi majhul. Bunya, bukan bana. Manil bani, siapakah pembuat Islam? Allah. Bunyal Islam ala khamsin. Sehingga kita ada pertanyaan, man banal Islam? Siapa yang membangun Islam? Allah. Jadi Islam ini milik Allah, dari Allah akan kembali lagi kepada Allah. Lahuddin, maka nggak berhak seorang pun. Bahkan Rasulullah SAW, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan, muballigh, penyampai, ar-rasul, penyampai risalah. Coba lihat, ar-rasul itu sebetulnya menyampaikan surat. Cara bahasa ar-rasul adalah orang yang membawa amanat surat. Risalah itu surat. Jadi kalau lihat tukang pos, kalau secara bahasa itu rasul itu. Karena tukang pos itu ngarang surat apa bawain surat? Dia cuma bawain. Masa tukang pos ngarang? Jangan ngarang dulu. Ini alamat ini dia ngarang. Ini mah bukan tukang surat namanya. Pembuat surat. Ar-Rasul itu membawa risalah. Siapa risalah dari mana? Dari Allah, milik Allah, akan kembali kepada Allah. Lahuddin. Maka Islam ini milik Allah. Dan Allah amanatkan kepada Ar-Rasul. Maka barang siapa yang menselisih amanat Rasul, bukan tidak apa-apa, ada risikonya. Allah langsung yang mengancam, bukan ulama, bukan fatwa ulama, bukan kesepakatan ulama, tetapi Allah langsung di dalam surat An-Nur tadi, ya 63 ya. Walyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang suka menselisih urusannya, ya, urusan nabinya. Niscaya akan ditimpakan fitnah. Fitnah itu kama qala Imam Malik, al-fitnah asy-syirik, al-fitnah al-kufr. Bisa mendatangkan kekafiran, kemusyrikan. Tadi syiriknya kaum Nuh ketika mereka menselisih Nabi Nuh dengan membuat patung dan membangun kuburan yang awalnya untuk memperingati, kemudian lama-lama untuk perantara dalam sesembahan, maka ditimpakan kemusyrikan. Antusibah fitnah, yaitu syirik, kekafiran. Au yusibahum adzabun alim, akan atau ditimpa azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Ditenggelamkan, di akhiratnya disiksa. Jadi bukan tidak ada resiko, ya. Dan kalau secara logika, ngapain kita beramal, bekerja, ya di dunia aja kita nggak mau bangun pagi, buru-buru cari kendaraan, panas, hujan kita tempuh untuk bekerja, pulang malam, pagi berangkat anak masih tidur, pulang udah tidur. Toto sebulan kata bosnya afwan, nggak ada gaji. Enak nggak? Enak apa enak? Enak ya? Enak. Udah dibela-belain kayak gitu, cuman tanda tangan doang, terusannya afwan, nggak ada gajinya. Ya, sebulan puasa, 2 bulan puasa, sebulan juga kadang-kadang nggak puasa.
Ya, fahuwa rad itu masih nol. Amal buat begini, buat begitu, enggak taunya ya ditolak oleh Allah. Ya, kalau urusan dunia bisa keluar. Ini pekerjaan nggak benar, di bos nggak benar, tidak. Kalau di sana, ya udah nggak bisa balik lagi. Ngamalin bid'ah, ngadep Allah, ya tertolak kalau dia nggak tahu. Kalau memang sengaja, ya dia akan ditimpakan fitnah, ditimpakan azab yang pedih dan nggak bisa ngulang. Kalau bisa ngulang enak, ya. Dan kita semuanya inginnya ngulang, kan begitu. Di dalam surat Sajadah, ya, Rabbana, ya Allah, balikan kami ke dunia, na'mal solehan, inna muqinu, kami akan beramal soleh. Kami sekarang yakin bahwa yang amalan-amalan itu tuh gak ada artinya, bahkan merugikan. Rabbana farji'na na'mal solehan, inna muqinu. Ingat, manusia kalau diberi kembali tidak mau ngamalin bid'ah. Kalau diberi kembali dari kematian ke hidup lagi, dia taubat, nggak akan mengamalkan bid'ah. Yang dia bilang apa? Na'mal solehan, kami akan beramal soleh. Nggak ada ayat haditsnya juga nggak ada. Ya Allah, kembalikan kami ke bumi, kami mau buat bid'ah lagi, nggak ada. Ya, hadis palsunya aja nggak ada. Ayatnya menyatakan farjina na'mal solehan inna muqinu. Ya Allah, balikan kami ke bumi, kami akan beramal soleh. Sekarang kami yakin. Lah kenapa waktu hidup kagak yakin bahwa amalan gak akan diterima kecuali amal soleh? Dan amal soleh syaratnya dua, apa? Al-ikhlas was-shawab. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, shawab sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi, bukan yang tercampur bid'ah. Ya, kalau bid'ah apa tadi? Fa huwa rad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini tiga yang harus kita. Maka para ulama di kalangan salafus saleh menyatakan al-istiqsal bis sunnah, bersahaja dengan sunnah lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh tapi bid'ah. Buat ini, tuh dia buat tapi nggak ada dalilnya. Ya, mendingan ya, bersahaja, senang biasa-biasa aja. Tapi amalan itu semua ada dalilnya. Maka al-ittisal bis sunnah, ya, bersahaja dengan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dengan bid'ah. Dalam ayat lain dikatakan wa qadimna ma'amil min amalin fajalnahu haba'an manthura. Kami kumpulkan amalan yang mereka amalkan itu semua, kami jadikan seperti debu yang ditiup angin. Di antaranya gak ada dalil, amalan banyak, ya, tapi nggak ada dasarnya. Maka dia akan seperti debu yang ditiup angin. Kalau kita lihat ibu-ibu rumah tangga itu bersih, ada pakai vakum cleaner itu, ada satu debu. Nah, amalan kalau udah jadi debu sudah nggak ada kosong. Ngadep Allah dengan kekosongan, naudzubillah. Ya, rugi lagi. Jadi hendaklah kita hati-hati dengan perkara-perkara ini. Dan satu hadis, ya, sebagai penguat bahwa yang diperintahkan adalah sunnah, menghidupkan sunnah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fala ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yusqa min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam, ingat sunnah berbeda. Man sanna fil Islam, barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, satu sunnah saja, maka bagi dia balasan, dan balasan orang yang diajarkannya.
Ya, setelah itu tanpa dikurangkan sedikit pun kita ngajarkan anak kita bahwa janggut ini sunnah, ya, itu ada hadisnya. Anak kita ngamalkan, kita mati terus. Ya, kalau bid'ah maka malah dituntut, malah bikin susah. Kenapa? Ya karena din ini milik Allah, serahkan pada Allah. Dan Allah telah menyerahkan kepada Nabi, kita ikut Nabinya. Jadi siapa saja yang selamat ya seperti itu. Maka sayang beda prinsipnya dengan din. Kalau din kian asli, kian murni, kian hebat. Kian mirip Rasul, mirip sahabat, kian bagus. Tapi kalau sayang, kian meninggalkan penemunya. Coba penemu listrik dulu pakai apa? Pakai engkol itu kan. Mau sampai sekarang mau pakai engkol, mau telepon dulu. Halo, nah, kan ketawain orang. Tapi kalau agama kian asli, sholatnya itu mirip Rasul, masya Allah. Ya, ini orang sholatnya mirip Rasul. Benar, memang begitu seharusnya. Dan Allah telah gambarkan orang yang mirip Nabi dan mirip sahabat itu kian dikit. Ya, di dalam surat Al-Waqiah, ya, mereka itu akan kian sedikit. Bahkan dalam hadis Muslim dikatakan ghuraba. Badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, aneh, akan kembali ke aneh, asing lagi, maka sebagaimana munculnya, maka beruntunglah orang yang asing, orang yang aneh karena menjauh segala bid'ah jadi aneh. Jadi kalau sholat kita kayak Nabi dibilang aneh, alhamdulillah. Tapi kalau memang aneh benar, itu memang udah gila. Ya. Gua kagak kayak Nabi sholatnya, ini aneh yang sesat. Ya sebetulnya orang bid'ah juga aneh, tapi aneh yang salah. Ya, misalnya ngadepnya sana, orang-orang ke sana, yang penting dia salah memahami hadis ini. Yang penting aneh, bukan aneh di sini gori, yaitu sesuai dengan Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Habis sudah waktunya. Ya saya cukupkan. Gak ada pertanyaan. Ada satu aja ya. Ya. Nah. Hah? Contoh apa? Tadi Lata tadi. Lata Uzza itu teman Nabi Muhammad. Contoh. Oh contoh banyak. Ya, kalau dulu kan bersejarah. Ya. Contohnya tadi 315 berhala itu fungsinya macam-macam. Ada jodoh, ada sebagai pengobat, ada nasib, ada apa begitu. Nah sekarang kagak ada sejarahnya, orang minta obat. Itu batu poniran itu. Penari. Hah? Penari. Nah, penari apa peniran nggak tahu. Batu anak kecil ada sejarahnya nggak tuh? Semua berbondong-bondong kan? Minta apa? Minta kesembuhan dari batu seperti itu. Ya, ini menyedihkan. Kalau zaman dahulu ada sejarahnya batu itu. Kalau sekarang asal, nah tadi saya bilang mirip begini aja langsung. Ya, batu ini mirip begini. Oh, kemarin ini kembali ke zaman batu. Ya, batu akik tapi ini. Tapi itu batu akik nggak murni tuh. Ada yang benar-benar seni ya. Tapi ada juga yang bisa sampai ini karena sudah ada ininya katanya. Untuk menjaga diri, untuk membuat daya tarik karismatik, begitulah ada juga itu. Ya, itu contohnya itu banyak menselisih akidah, bid'ah dalam akidah ini lebih dahsyat. Dan itulah hancurnya umat terdahulu. Tapi Nabi kita ini kan sayang dengan umatnya. Ya, di antara doa Nabi SAW adalah ya Allah jangan kau siksa umatku seperti umat-umat terdahulu. Kalau soal miripnya mah udah banyak.
Ya, seharusnya udah pantas didatangkan banjir. Tapi Nabi kan telah berdoa, diaminkan oleh Allah atau diterima oleh Allah, sehingga umat Nabi Muhammad tuh nggak ada yang sekaligus hilang habis, nggak ada lagi, nggak ada. Ada satu kena tsunami, yang lain selamat. Ada yang satu kena gempa bumi, yang lain masih pesta. Ya, kan gitu. Jadi nggak sekaligus seperti Nabi Nuh habis. Ya, karena doa Nabi. Bukan berarti orang-orang yang seperti umatnya Nabi Nuh nggak ada. Umat seperti umat Nabi Lut aja ada, ya, tapi nggak dibinasakan langsung karena doa Nabi. Kita beruntunglah punya Nabi yang menyayangi umatnya. Sayangnya yang disayangi ini nggak tahu diri. Ya, padahal itu doa Nabi. Akhirnya maksiatnya jalan terus. Kita maksiat nggak apa-apa kok. Ya karena udah didoakan oleh Nabi dan diaminkan atau diterima oleh Allah doa itu. Bukan karena kita istilahnya hebat, bukan, karena doa Nabi. Ya, saya rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, keluarga saya dan yang hadir sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.